Kira-kira begitu yang nanti akan disampaikan oleh GP kami. Beliau adalah Ibu Marfuatun SPDI yang sudah lolos menjadi guru penggerak, dan pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan satu hal, dua hal materi tentang monggo Ibu seputar monggo aja. Alhamdulillah, sudah kami mulai. Monggo sebentar. Bu, ngapunten sudah kami mulai tadi ya Bu ya. Saya juga jam apa-apa. Tadi Bapak Ibu tadi pagi sudah saya kirimkan classroom-nya kepada Bapak Kepala Sekolah. Apakah sudah disampaikan? Sampun sudah dibuka? Oh, belum. Nah, seputar itulah nanti yang akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Tidak perlu digali terlalu dalam. Di situ sudah ada materinya, sudah ada tugas-tugasnya. Tugasku tidak memberatkan, begitu. Apapun yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, semoga acara ini bisa membawa kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disampaikan. Dilanjutkan sambutannya kedua dari Bapak Pengawas kepada Bapak Suwarjo SPD MPD, kami persilakan. Semoga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muda, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rangkudang 2 dan SDIT Kota Wali, serta Bapak dan Ibu Guru SD Kota Wali dan Kalimantan Tengah yang saya hormati, saya cintai. Puji dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat dan sempat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya dan dunia sampai di akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah diundang oleh SDS Nurul Huda dalam rangka kegiatan pengimbasan ilmu yang sudah diterima oleh kepala sekolah maupun guru KP SD Nurul Huda sebagai sekolah penggerak angkatan 1, berarti sudah 3 tahun berjalan. Ilmu yang sudah diterima mendapatkan fasilitas atau pendampingan dari Kemendikbud hari ini ya akan diimbaskan kepada panjenengan yang secara prosedural bahwa sekolah penggerak dan guru penggerak di seluruh Indonesia, sekolah penggerak dan guru penggerak seluruh Indonesia itu setelah diberi pendampingan oleh Kemendikbud itu berkewajiban untuk mengimbaskan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya yang belum mendapatkan pendampingan dari Kemendikbud. Artinya sekolah IKM mandiri, ya. IKM mandiri. Ya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini sebelumnya ya bahwa sekolah penggerak itu mempunyai kewajiban mengimbaskan minimal 1 sekolah binaan dan 1 di Kombel, ya, Kombel gugus
maupun komplit sekolah. Ya. Ini alhamdulillah SD Nurul Huda sudah 2 ya. 2 atau 3? 2. Kemarin itu 3. Akhirnya berapa? Oh, ya. Jadi SD kita di gugus apa namanya, Sunan Ampel ya. Di gugus Sunan Ampel ada 11 sekolah, kemudian yang PSP ada 3, berarti masih ada 9 ya. Ada 9 sekolah, 9 sekolah dibagi 3. Untuk yang Nurul Huda ini 2, kemudian SD Bintoro 4 itu 3 sekolah, dan Azharo 3 sekolah. Ya, sehingga insya Allah nanti ilmunya yang diperoleh tidak akan diberikan semua pada panjenengan. Akan diberikan kepada semua panjenengan semua tentang apa itu kurikulum merdeka. Ada 4 ya materi ya secara garis besar. Yang pertama adalah KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, bagaimana atau membuat kurikulum yang dengan prosedur yang benar. Isinya apa kurikulum itu ya, itu. Kemudian yang kedua tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Yang menjadi dasar mengapa kita melaksanakan kurikulum merdeka dan sebagainya. Apa itu CP, apa itu modul ajar dan sebagainya. Kemudian yang materi yang ketiga mungkin nanti akan diberikan kombel, komunitas belajar. Jadi selesainya kegiatan ini harapannya sekolah IBIS nih, sekolah IBAS dengan nanti di sekolah masing-masing terbentuk komunitas belajar di sekolah panjenengan. Prosedurnya bagaimana dan jadwalnya bagaimana, cara membuat jadwal, materinya apa nanti akan disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi sekolah ya, digitalisasi. Jadi bagaimana membaca rapor pendidikan, bagaimana mengolah keuangan dengan Simplah dan dengan Arkas. Kemudian juga tentang rapor pendidikan. Kemudian yang satu lagi tadi apa Bu? Dengan tadi dengan digitalisasi apa tadi? AI ya. Monggo nanti harapan saya kita ikuti dengan senang, dengan bahagia ya. Jadi ilmu yang nanti kita berikan semoga barokah pada kita ya. Kemudian bisa nanti kita aplikasikan, kita implementasikan di sekolah, di kelas kita masing-masing. Semoga apa yang menjadi tujuan pemerintah khususnya Kemendikbud ya, membentuk pelajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi cita-citanya itu membentuk pelajar sepanjang hayat yang kompeten, kemudian berakhlak atau berkarakter, profil pelajar Pancasila. Itu cita-cita pendidikan di Indonesia. Maka dari itu materi yang luar biasa itu harapannya ending terakhir dari ribetnya kepala sekolah, ribetnya guru saat ini yang luar biasa, dan ribetnya pengawas ya. Itu semua endingnya adalah di output siswa nanti agar terbentuk tadi ya, pelajar sepanjang hayat. Kalau pelajar sepanjang hayat jenengan kok cara mengajarkan uyak terus tinggalnya tugas semua abad ya, tidak akan terjadi pelajar sepanjang hayat. Kalau lulus SMP ya kok
tidak mau melanjutkan ke SMA, lulus SMA tidak mau kuliah. Harapannya tidak seperti itu ya. Kemudian juga kompeten, punya kompetensi yang lebih baik. Kompetensi keterampilannya, pengetahuannya, atau sikapnya, karakternya. Nah, karakter yang diminta itu karakter profil pelajar Pancasila. Maka di proses kurikulum merdeka ini ya ada khusus kegiatan pembelajaran yang khusus membentuk karakter anak. Di mana itu? Di kegiatan pembelajaran P5. Di kegiatan pembelajaran P5 itu adalah kegiatan pembelajaran yang khusus membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Walaupun di kegiatan yang 3 kegiatan yang lain yaitu intrakurikuler, mata pelajaran, setiap mata pelajaran juga harus berkewajiban untuk juga membentuk pelajar Pancasila. Kemudian juga ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Ya, harapannya di budaya sekolah itu juga membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Ya, mari yang output anak didik yang demikian itu, mari kita niat insuni ya dengan mencari ilmu dan mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Begitu sementara yang bisa saya sampaikan. Sebentar, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kita tunggu selesainya. Kita lanjutkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya ingin menyampaikan informasi. Ya, informasi ini nanti bisa dengan eksekusi diimplementasikan di lapangan, yaitu tentang rapot pendidikan. Tolong nanti Bapak Kepala Sekolah atau operator bisa membuka rapot pendidikan yang online ya, online, kemudian nanti diunduh, bukan rapot pendidikannya. Kalau rapot pendidikan sudah diunduh, kemarin sudah dikirim ke kami dan sudah dikirim dieksplor gitu ya. Nah, kemudian sekarang tugas jenengan adalah mengunduh poster bawahnya, di bawah unduh, atas kan ada unduh, kemudian unduh rapot, bawahnya lagi ada unduh poster. Nah, unduh poster tadi kalau sudah di print, ditayangkan di print, hasil printnya itu ditayangkan di manalah, bukan ditayangkan di apa? Dibuat MMT atau dibuat apa ya? Ditempel. Biar apa? Guru-guru kabeh roh bijine sekolah ini jenengan. Capekane poster ya. Unduh, kemudian dibuat MMT yang monggo bagus. Yang tujuannya adalah guru-guru setiap hari tahu capaian sekolahnya. Literasi capaiannya apa? Skornya berapa? Numerasi skornya capaiannya berapa? Sampai di ke-6 yaitu kualitas pembelajaran. Yang ada 6 ya. 1 literasi, 2 numerasi, 3 karakter, 4 iklim keamanan sekolah, 5 iklim kebinekaan, dan yang ke-6 adalah yang ke-6 tadi mutu proses pembelajaran ya. Nah, itu harapannya setiap guru, tidak hanya guru, anak-anak juga melihat, paling murid juga melihat. Jadi bijine kurang rasa isin ya semua. Nah, harapannya lagi guru-guru itu tahu, kalau sudah tahu capaiannya, tahu akan diapakan. Malah
nek biji kurang ya sedikit. Atau tak tingkatkan dari capaian sedang menjadi baik. Kalau baik nanti skornya dari 80 menjadi 90 menjadi 100. Ya kan? Itu ada proses seperti itu. Maka dari itu tolong nanti untuk SD Muda Tarap Roda 2 dan SD Kota Wali, monggo nanti bisa di download rapotnya dan nanti bisa di print nanti diapakan atau bisa ditempelkan di tempat-tempat strategis di sekolah. Begitu tambahan kami, semoga bisa difahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya apresiasi kepada panjenengan semua yang sudah mengikuti kegiatan pengibasan ini dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Untuk acara selanjutnya yaitu materi pengibasan oleh kepada Ibu Marfu Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, pantun dulu ya Bapak Ibu. Cakep gitu. Empok Nana memakai gaun. Cakep. Gaun indah bermotif kotak. Perkenalkan, saya Marfu Hatun, guru penggerak Kabupaten Demak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Yang kami hormati Bapak Pengawas dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SD Kota Wali, dari SDN Kalikonda 2. Kami ucapkan welcome, selamat datang dan bergabung. Kita akan belajar bersama-sama di sini, guys. Saya tidak sebagai tutor atau guru, tapi kita belajar bersama. Bagaimana, kenapa harus ada belajar bersama di sini, Bapak Ibu? Karena kami mempunyai kewajiban untuk melakukan pengibasan program sekolah penggerak, yaitu tentang merancang modul ajar menggunakan AI. Tapi sebelumnya kami mau menunjukkan kepada Bapak Ibu dulu kenapa kami harus melakukan ini ya. Karena kewajiban tadi Bapak Ibu. Pertama, kewajiban sekolah penggerak. Yang kedua, kewajiban pribadi saya sebagai guru penggerak, yaitu menggerakkan gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita mau membentuk komunitas belajar. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ada ide dinamai apa tombelnya kita? Kalau di NH kan ada ya tombel NH istimewa. Nah, kita mau bikin nama Pirawa. Kenapa nih Pak? Bercanda. Jangan Pak ya. Oke, kayak dangdut ya. Ya, mau tombel apa ini Bapak Ibu? Tombel hebat gitu. Tombel David 3 hebat. Manot, ayo manot. Manot gitu. Oh, manot gitu ya Pak ya. Itu manot. Soalnya kayaknya tegang sekali Bapak Ibu ya. Ini ice breaking dulu ya. Mau ice breaking Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau saya bilang gini Bapak Ibu, selamat siang, apa kabar semua? Baik gitu ya. Nah, nanti yuk bareng-bareng. Selamat siang, apa kabar semua? Baik. Selamat siang, apa kabar semua? Baik. Selamat siang untukku, selamat siang untukmu, selamat siang, apa kabar semua? Baik. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu tuh Bapak Ibu ya. Ayo,
karena kita akan belajar ya materi yang biasa kita lakukan sebenarnya sehari-hari. Kita kan sebagai guru harus merancang modul ajar sebelum mulai pembelajaran. Ya, ini kita mulai dulu Bapak Ibu. Oh, sudah mulai. Maksud saya mau lanjutkan Pak. Itu setelah Bapaknya salah ya. Ya, agenda hari ini. Ya, baik Pak Umam biar jelas ya. Agenda hari ini. Nah, ini kok ya dulu itu. Agenda yang pertama pengenalan IE. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu Bapak Ibu sudah mengenal ya apa itu kurikulum merdeka. Terus perangkat ajar apa yang harus kita buat, sudah kita susun. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Atau perlu saya ulas kembali? Bisa dibuka Google Classroom yang sudah kami kirimkan. Ada Pak Ali, surprise nih. Yeah. Yo, nah, baik kita ulas dulu tentang apa sih IKM gitu ya, Pak Ibu ya. Ya, IKM kan kita kurikulumnya sudah merdeka. Terus di situ juga ada perangkat ajarnya, ya. Perangkat ajarnya ini dari CP. Ini adalah lagunya Bapak Ibu. Tempo IKM. KI dan KD lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore! Yuk bareng-bareng Bapak Ibu biar gak sepaneng ya. Yuk 1, 2, 3. KI dan KD lebur jadi apa? TP. CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore! Ya, baik Bapak Ibu. Nah, dari yang pertama kita bedah yaitu CP. CP sudah ada, dari yang terakhir yaitu CP 033. Ini ada beberapa fase A, B, C, D, E, F. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya, ada yang belum punya Bapak Ibu. CP sudah ya? Nah, alhamdulillah. Soalnya berawal dari sini nanti nggak bisa lanjut kalau tidak punya CP Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu TP, tujuan pembelajaran. Ini kita susun sendiri boleh atau ATM Bapak Ibu. Ya, ambil, tiru, modifikasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya dari TP-TP tersebut kita susun menjadi ATP, lalu menjadi modul ajar. Ini contoh modul ajar. Ada informasi, ya informasi umum, identitas dan lain sebagainya. Ini kerangkanya Bapak Ibu nanti bisa pelajari kembali di classroom sudah saya kirim. Terus ada assessmentnya terdiri dari 3 ya. Yang pertama diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, kita mulai dari modul ajar. Kita kembali. Tugas kami di sini yaitu bagaimana membantu Bapak Ibu ya. Kemarin tuh ada keluhan Bapak Ibu. Wah, kalau guru ya suruh menyusun modul ajar terus setiap hari, sepertinya itu adalah hal yang sulit begitu Bapak Ibu. Soalnya menghabiskan waktu. Ada keluhan begitu Bapak Ibu. Kalau dulu kan RPP udah jadi aja gitu. Tapi kalau modul ajar ini kan harus menyusun, harus telaten gitu Bapak Ibu. Nah, untuk memecahkan masalah ini, maka kita terbantu dengan aplikasi terbaru kita yaitu IE. Kita akan dibantu supaya nanti bisa 15 menit lah maksimal bisa jadi. Ini kita yang pertama menggunakan ChatGPT. Nah, karena aplikasi AI ini sebenarnya banyak, mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau bahkan sudah menggunakan. Dari Pak Ali mungkin
Sudah pernah Banyak menggunakan? sekali. Oh iya, karena kan untuk penggerak ya Pak ya? Bukan karena guru penggerak. Oh, bukan, karena apa ya Pak ya? Karena kita lihat di TikTok kan banyak sekali. Oh iya. Dan bukan hanya guru penggerak saja yang bisa seperti itu. Iya. Oh itu tepuk tangan Bapak Ibu. Dari Kota Wali ada yang sudah pernah menggunakan? Oh sudah ya. Ya. Karena memang sudah viral mulai ya. Lanjut. Membuat akun ChatGPT. Ini saya dapat tugas ini soalnya Bapak Ibu. Jadi saya ulas kembali, saya sampaikan kembali walaupun Bapak Ibu mungkin sudah pernah menjumpai, bahkan sudah pernah menggunakan, bahkan menerapkan. Ya ini nanti kita pelajari ulang supaya nanti bisa tambah paham. AI atau EA ini ya, kalau bahasa Indonesia ini ya, oh itu AI ya. Tapi kalau bahasa Inggris AI. AI itu apa? Artificial Intelligence. Ini merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, AI ini memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi, membuat keputusan, menyelesaikan tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Sehingga nanti kita bisa menggunakan ini untuk membuat modul ajar supaya lebih cepat selesainya. Mohon Bapak Ibu ini ya, sudahkah memiliki akun ChatGPT? Oh, bagi yang sudah, kayak Pak Ali mungkin sudah ya. Yang belum bisa download dulu, mungkin di HP atau di laptop panjenengan bisa login dulu ya. Langkah pertama yaitu ini, kita cari ChatGPT di Google atau Play Store. Monggo di Play Store-nya. Mau menggunakan HP bisa, HP Android bisa atau laptop, monggo. Saya juga login, tidak apa-apa. Bantu saya login. Oh ya. Karena apa Bapak Ibu, banyak keuntungan di ChatGPT ini. Kalau di HP jenengan mau mencari apa, bertanya kepada ChatGPT, nanti jawabannya ada. ChatGPT, carikan saya macam-macam hewan yang memakan tumbuhan. Nanti muncul, langsung dijawab oleh ChatGPT-nya. Nah, ayo, iya. Kita training ya. Ini nggak bisa. Adanya itu Pak Bono apa ya? Hijau udah hijau. Hijau ini loh. Yang warna hijau tuh gimana Pak? Oh iya, yang kayak gini loh Bu, lambangnya ini. Hijau ini ya. Hijau. Sama saja sebenarnya. Sama-sama, cuma kemarin yang kita pakai tidak apa-apa seperti itu. Tinggal ngetik apa? Sudah Bapak Ibu sudah login? Belum, baru download. Oh belum ya, awal-awal mah. Soal ini kita pakai tenaga internet. Semoga stabil ini. Ini bagiannya kan kreativitas ini bukan itu. Nah, kenapa samping gunungnya Masuk semua Bapak Ibu. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Setelah di sini, ya Bapak Ibu. Sambil keliling. Iya, soalnya cuma saya tuh mau tahu aja Bu, ini baru login Bu. Sabar. Baru download. Oh baru download ya. Baru download ya Bu ya. Gak apa. Wifi-nya. Ada wifi? Ada. Dan ya ini belum juga loh Bu. Kita baru-baru nanti.
Ya, nanti kalau panjenengan sudah bisa sekalian di classroomnya ya Bapak Ibu. Tadi sudah dikirim oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah belum ya? Bisa masuk ke classroomnya Bapak Ibu. Nah, sudah masuk. Kalau sudah nanti di situ panjenengan ambil contoh draft modul ajar yang saya buat kemarin. Bisa diakses? Ya, sambil akses kanan kiri pokoknya. Kanan kiri. Oke. Sambil ini ya Bapak Ibu buka classroomnya. Ini tadi saya buka classroomnya. Ini tadi kita sudah, kemudian contoh modul ajar. Seperti biasa ya Bapak Ibu, nanti kita membuat modul ajar seperti ini. Nah, sama identitas penulis, identitas sekolah, target peserta didik. Cuma nanti kalau kita membuatnya manual agak lama. Kita dibantu sama ChatGPT supaya cepat. Caranya bagaimana Bu? Ya, caranya kita kembali ke paparan ini. Nah, sudah deh. Sudah login ke ChatGPT-nya Bapak Ibu? Oh belum, masih login. Oh sudah panjenengan tinggal nanti bertanya, mau tanya apa gitu. Ini tuh tempat kita bertanya, curhat ya boleh. Kita mau bertanya apa nanti dijawab, dicarikan jawabannya ChatGPT. Cuma ini namanya aplikasi, ya. Jadi pasti ada kelebihan dan kelemahan. Pakai wifi sini Bu cepat. Apa namanya? Kantor, ruang kepala sekolah. Wifi-nya Fabilda 1. Ya, yang pertama cari ChatGPT di Google. Langkah kedua Fabilda 1. Kecil semua. Bapak Ibu coba ChatGPT-nya dicoba. Kalau sudah panjenengan tanya sesuatu ke ChatGPT boleh. Yuk, mau bertanya apa? Coba diketik aja. Cara buat kopi Lampung. Wah enak ini kode keras nih. Mau kopi? Es krim. Panjenengan bisa ngetik di situ Bu. Mau tanya apa? Bisa bebas. Nah, misalkan sebutkan macam-macam buah. Sebutkan hewan yang berkaki 4 gitu, misalkan gitu. Boleh. Nah, ini cara perintahnya nanti di sini ada ya Bapak Ibu. Ini nanti tampilan awal dari akses ChatGPT. Kalau sudah masuk next terus door. Perintah dasarnya nanti untuk modul ajar ini. Saya ingin tahu tentang, misalkan, saya ingin tahu tentang apa yang dinamakan fotosintesis. Nah, nanti mesti ada dijawab. Gitu keluar. Bisa Bu? Coba saya lihat dulu sebentar. Oh iya bisa, berarti kan dia sudah menjawab jenis alat musik ritmis. Nah, Berarti kata kuncinya ya? iya. Mengetahui apa yang kita Iya betul Bu. Kata kuncinya apa? Tolong terjemahkan. Misalkan, kan ada bahasa Inggris misalkan ya. Tolong terjemahkan kalimat ini ke bahasa Indonesia misalkan gitu. Apa sih arti daripada ini? Next tak gitu. Nanti kan bisa nanti keluar artinya sendiri. Tolong jelaskan arti kata apa. Nanti panjenengan bisa mencari dan insya Allah akan dijawab. Tapi itu aplikasi ada kelemahannya. Mungkin jawabannya kurang pas, kurang lengkap, kurang detail. Nanti bisa menggunakan aplikasi yang lain, dikolaborasi gitu. Nah,
Kita mulai dari perintah dasar. Perintah dasar ini tadi. Saya ingin tahu tentang. Tolong terjemahkan kalimat ini ke bahasa. Bahasa apa? Arab, Inggris, Korea, gitu ya Bapak Ibu. Tolong jelaskan arti kata ini. Ceritakan tentang nama orang, nama daerah, panjenengan masukkan. Berapa jumlah ini ditambah ini? Nah, biasanya kan matematika, nih. Rumusnya X plus 2Y sama dengan ya. Nanti persamaan nanti kan ada jadinya. Masukkan, baca saja Bu soalnya, nanti mesti keluar jawaban. Terus berikan saya rekomendasi film atau buku yang baru viral saat ini. Nanti ada rekomendasi nama-nama judul filmnya. Kemudian perintah lanjutan. Setelah kita tadi belajar perintah dasarnya apa saja, sekarang ke perintah lanjutan. Yang pertama, bantu saya membuat 10 judul cerita tentang apa gitu. Bantu, karena apa? Bantu itu kan nanti harus membuat 10 judul panjang. Berikan saya ide untuk plot cerita. Kalau ini nanti panjenengan harus detail Bapak Ibu. Kalau memberikan perintah ke ChatGPT jangan setengah-setengah deh. Kalau setengah-setengah nanti munculnya juga setengah. Karena kemarin dicoba ya. Buatkan saya modul aja coba. Nah modul ajar apa kan tidak jelas ya. Kelas berapa, CP-nya apa, pelajaran apa, terus tujuannya apa, bagaimana asesmen yang diinginkan. Karena kita kan asesmennya banyak. Ada pilihan ganda, ada multiple choice, itu ada yang isian singkat, isian panjang. Itu nanti kan kita harus memberikan perintah secara detail Bapak Ibu. Kalau perintahnya setengah-setengah, hasilnya di setengah, nggak bisa rinci. Kadang malah jawabannya mohon maaf, ini tidak bisa. ChatGPT-nya nggak bisa muncul Bu. Gitu. Lanjutnya ya. Nah selanjutnya yaitu ini. Monggo silakan Bapak Ibu memasukkan ini. Saya adalah guru titik-titik. Kita mencoba membuat modul aja. Nah, menggunakan ChatGPT-nya. Oke, panjenengan buka tadi modul ajar saya, kemudian iya. Oke, langsung dibuatkan. Nah, itu mudahnya di situ. Yang penting panjenengan detail, ya. Detail sekali. Mengajar kelas berapa, pelajarannya apa, tujuannya apa, materi tentang apa. Iya. Nah, panjenengan langsung dicarikan. Asesmen yang jenengan inginkan apa dan bagaimana. Nah, mau ABC atau mau isian singkat atau mau uraian, itu nanti tinggal diperintahkan di situ. Tapi harus detail nih Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Biar cepat. Mohon diketik sama seperti ini. Saya adalah guru kelas 1 misalkan, yang akan mengajar materi tentang penjumlahan misalkan, ya. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa adalah panjenengan masukkan tujuannya apa. Dicoba dulu tujuannya apa, kemudian faktor ini tadi ya. Setelah tujuan dimasukkan, ini metodenya apa? Panjenengan dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini baru susah kita itu mau nyusun diferensiasi itu bagaimana sih Bu? Nah ini kita dibantu loh Bu. Kemarin saya yang di geometri itu dibantu ini. Oh ternyata diferensiasinya ini, kemudian terus ini, terus ini. Ada langkahnya di situ. Enak kok pokoknya. Langsung diaplikasikan, diterapkan mawon, dicoba. Monggo diuji coba. Draft saya sudah ada Bu. Ada yang draft kosong dalam. Oke. Oh iya. Nah ini baru loading Bu, kelihatan ada loading. Ini
modul ajarnya tadi yang di classroom di pendet mawon diunduh atau langsung dikerjakan di situ tidak apa-apa, bisa panjenengan ganti. Oke. Di situ diganti panjenengan. Ini kan materi contohnya, contoh modul ajarnya. Nah itu kan ini panjenengan buka, ini dari saya, nanti panjenengan edit ganti jenengan saja. Nah, karena pakai HP harus alun, harus alun ya, harus. Nah ini nanti jenengan edit, diedit namanya, jenengan copas dari GPT-nya. Yang nama kan tidak bisa dicopas gitu, yang nama terus sekolahan itu jenengan isi manual, kemudian yang bawah baru jenengan copas dari ChatGPT-nya tadi. Hasil jenengan tanya tadi kan langsung dicopas masukin gitu. Dicoba dulu. Ini saya juga gitu. Oke, ini di modul aja saya. Kemudian setelah ini CP saya masukkan. Kalau CP kan semua punya gitu. CP yang revisi? CP yang 033. Pak, nggak usah pakai CP yang revisi aja dulu ya Pak ya. Pakai yang 033 mawon Bapak Ibu. Yang revisi kan hanya PP atau mata pelajaran PP tok, yang lain Iya. masih tetap. Nah, ini tugasnya dengan membuat ini Bapak Ibu. Iya, dulu dulu. Yang di apa? Yang di Ya. yang kelas 1. Untuk HP-nya canggih nih. Paling untuk membuat. Oh sudah pernah jawabannya. Emang betul sakit emang. Tak nonton. Masuk toh Pak, nggak percaya aku Pak. Ayo dicoba, ya dicoba. Pasti bisa Pak. Semangat. Namanya panjenengan, ganti, nggak apa-apa, panjenengan saja. Berarti yang di Word itu diganti gitu? Ganti saja nggak apa-apa. Namanya panjenengan, terus identitasnya, sekolahnya, nama sekolahnya, CP-nya diganti. CP-nya bisa upload di 033 Bu. Dibantu Bu, mau CP. Ya saya bantu cari di sini ya. Balik nol. Iya. Balik nol aku terus. Cek. Tak tutul enggak hilang. Semua TikTok. Nah, aku ya pinter. Nah, ini buka kuwi terus. Halo? Mau tiga. Tapi kan iso balik dhewe piye to? Tak balik kene serasa. Sebenarnya ada yang baru tapi belum kita gunakan ya Bapak Ibu. Tapi saya juga belum kenal. Dikenalkan sama Pak Pengawas katanya mau ada CP baru. Masya Allah, saya 033 aja belum hafal ya. Belum lanyah ya, tambah lagi nih. Lah itu Pak. Maksud saya ya setidaknya tahu isinya gitu Pak. Nah itu 033 aja belum lanyah Pak. Menerapkannya. Wassalamualaikum. Ayo lanjut ke CP. Saya kok punyanya CP kelas 1 ya. Di kelas 1 enggak apa-apa. Oh mau kelas 1 semua. Enggak apa-apa kan yang penting kita melaksanakan tugas. Ya Bapak Ya ya. nang sing anu ibu aku. Nah sini kan lagi tengah jengki jadi Fadila tadi ya? Fadila. Siapa?
Fabilda. Nyari yang pas ya, materi yang pas. Yang mudah-mudah saja. Iya, betul. Menyesuaikan kelas masing-masing saja. Kan sudah terbiasa yang kelas masing-masing kan masuk kelas 1 semua nanti ya. Yang bisa hanya saya dan Bu Amalia dan siapa ini. Bu Zaida dari yang kelas 1-nya. Yang lain nanti nggak bisa kalau saya suruh kelas 1 semua. Sesuai kelasnya masing-masing ya. Ini yang saya mau 3 Bapak Ibu. Boleh. 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 Nah, tujuan pembelajaran itu sesuai jenengan saja, enggak harus sama di sini pokoknya. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum. Sudah selesai. Hanya untuk berikutnya saya mohon. Kalau boleh tahu punya Pak Saiful. Kendalanya apa Pak Saiful? Selama ini masih bingung pada konsep kelimanya itu. Oh maka? Ya, karena di awal itu kita utamanya ya hasil produk gitu kan. Oh gitu Tapi ya. setelah ini kita pada karakter anak. Jadi untuk yang apa namanya mempelajari lah yang pertama itu. Jadi nanti akan dengan apa itu. Meeting. Itu ya. Jadi untuk rencananya, jadi rencana kan paling tidak kalau kita 1 semester dua apa itu tema gitu kan, nah, itu kita yang belum memetakan. Belum masuk. Berarti di penjadwalan pembelajaran jenengan belum ada P5-nya. Yo ada tapi kan hanya sifatnya apa? Belum terencana begitu. Oh maka. Pak Ali, di jadwal pelajaran jenengan 1 minggu jenengan alokasikan berapa JP untuk P5-nya? Kita Boleh saya dikirimin Pak? di Apa yang di Kota Wali? Berapa JP dalam 1 minggu alokasi untuk P5-nya? Tinggal fasenya untuk yang B, yang C, kelas mana 7 JP. Oh begitu. Kelas 5, 6 justru 7 JP ya? Untuk yang kelas 3, 4 yang itu kan yang fase C 7 dan kelas 5 diteruskan 2001. Itu sudah berjalan belum ya? Kalau kelas 5 kan dari 2 bulan, 2 bulan ini masih mau ya kita mau ngangkat yang di SD Kondang nanti apa gitu. Oh, belum menentukan temanya. Padahal Pak Saiful kemarin di KOSP sudah ada temanya loh. Di Kota Wali juga kemarin KOSP-nya sudah muncul tema loh. Ya. Nah, tinggal kita baru cari itu referensinya. Oh begitu. Baik. Kita kan ingin angkat yang lokal di situ aja. Yang lokal di situ. Kalau di kota kan banyak, kita ambil yang lokalnya itu yang mencolok tuh bagian apa? Apakah tanamannya, apakah apapun kita bisa manfaatkan dari Boleh kami berbagi praktik baik Bapak Ibu? Sebelum P5 itu ditentukan, sebelum menentukan tema P5 itu masuk ke dalam KOSP, baiknya kita antara kepala sekolah dan guru itu duduk bersama ya, duduk bersama, kemudian breakdown tema yang ada di P5 itu ada berapa? Ada 6 kan Bapak Ibu? Gitu? Nah kita mau pilih yang mana temanya? Yang dekat sekali dengan anak.
ya, yang dekat sekali dengan anak karena tujuan kita adalah mempersiapkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah itu pasti nanti begini Pak Saiful. Yang sini mintanya kewirausahaan. Oh, dari so dodolan. Kemarin dodol SKP apa STKP pelaris banget misalnya. Terus yang ini lagi kearifan lokal misalnya. Nah, di situ baru nanti kita akan bisa menentukan mana yang akan menjadi unggulan di sekolah kita yang paling dekat potensinya ke anak, ke peserta didik untuk digali potensi karakter yang bisa dikembangkan melalui tema tersebut. Kalau di Nurul Huda, kami yang pertama itu mengangkat tema kearifan lokal. Karena kita dekat sekali dengan segala macam budaya yang ada di lingkungan sekolah. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan sekolah saja. Nah ternyata belum berhasil Bapak Ibu. Tahun pertama itu kami masih layamu tua layahya, orang itu entek biaya. Benar itu? Benar. Kemudian kami evaluasi, kemudian tahun kedua ganti tema. Karena itu nggak berhasil. Pendidikan karakter itu nggak semudah yang kita bayangkan. Tahun kedua kami ambil tema kewirausahaan dengan memanfaatkan barang bekas menjadi barang berkualitas. Karena apa? Barang bekas ini yang paling dekat dengan anak-anak, benar nggak? Di rumah kita kalau saya bilang sampah, kok kayaknya terlalu menyepelekan ya. Jadi saya bilangnya barang bekas. Di rumah itu banyak sekali barang bekas. Contohnya dari botol air mineral, kan sudah barang bekas kan? Nah, disitulah nanti yang akan kita jadikan unggulan untuk tema yang akan kita angkat, kewirausahaan. Nah, barang bekas ini kami ubah menjadi barang berkualitas yang punya nilai jual, gitu. Nah, dari situlah kemudian kami baru setelah temanya Bapak Warjo mengatur. Pecah. Nah, dari tema itulah kemudian kami breakdown ke kebutuhan JP-nya. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 atau fase A, fase B dan setengah fase C, karena di fase C kan ada 2 kelas ya. Itu ada 126 JP yang harus dipenuhi. Benar nggak Bapak Ibu? Atau salah saya? Satu tema Pak. Satu tema 126 JP untuk 1 sampai 5 jenjangnya, tapi fasenya tetap fase A, B dan C. Kemudian untuk yang di kelas 6 sudah beda lagi Pak. 106 JP saja. Betul Bapak ya? Kemarin kan saya sudah revisi 120. Nah, 108 ya, 108 untuk yang kelas 6 ya. Yang kelas 6 108. Jadi tidak sama. Nah, 126 JP itu mau kita bawa kemana? Tentu mau dibawa ke jadwal pembelajaran. Benar gak? Kalau kita tok nih saja 126 JP itu dari mana? Makanya di jadwal pembelajaran kemudian yang PABP semula 4 jam menjadi 3 jam. Matematika yang semula berapa jam menjadi berapa jam? Akhirnya ada pengurangan-pengurangan itu sebenarnya untuk kegiatan P5. Nah, di konsep panduan P5 itu sendiri untuk pelaksanaannya boleh blok, boleh juga per minggu atau per hari. Silahkan ditentukan 126 JP itu mau dipenuhi blok atau di tiap mingguan. Kalau di tiap mingguan otomatis sudah muncul di setiap jadwal pembelajaran selama 1 minggu. Kalau di Kota Wali tadi setiap hari Sabtu, oke? Hari Sabtu jenengan punya berapa JP? 126 JP itu tadi terpenuhi tidak selama 1 semester. Kalau di Nurul Huda tidak terpenuhi Bu. Padahal kami masuk dari jam 7 pulang jam 1. Itu tidak terpenuhi. 126 JP tidak terpenuhi karena minggu efektif hanya ada beberapa saja. Dipotong ini, dipotong itu, dipotong ini, dipotong itu. Akhirnya kami kolaborasi Bapak. Kami pakai setiap hari Rabu itu untuk kegiatan P5 karena jamnya lebih tinggi, jamnya lebih banyak Pak Saiful. Itu pun belum terpenuhi. Maka nanti akan kami tambahkan sistem blok berapa hari pada kegiatan jeda tengah semester dan kegiatan semester. Itu belum terpenuhi seperti itu. Karena apa?
tahapan-tahapan dalam P5 itu kalau kita mau konsisten melaksanakannya, gak akan cukup waktu kalau seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita tentukan temanya tadi apa, topiknya apa, dirumuskan tahapan-tahapannya. Nah, dari masing-masing tahapan-tahapan ini diecer menjadi JP-JP yang kita sudah punya di jadwal pembelajaran. Misalnya, di tahap pengenalan, ada tahap satu apa Pak? Pengenalan ya? Tahap pengenalan. Pengenalan jenengan mau pakai apa saja yang ada di situ sesuai dengan modul project yang sudah dibuat. Nah, ternyata membutuhkan JP paling banyak karena anak-anak tidak mengenal sampah, anak-anak tidak mengenal ini itu. Butuh JP banyak itu tadi, JP-nya dimasukkan ke dalam jadwal pembelajaran. Berarti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat bulan ini untuk pengenalan. Nah, tahap berikutnya adalah kontekstual. Nah, di kontekstual itu jenengan mau ngapain aja di situ? Kalau membutuhkan JP yang banyak berarti alokasikan di JP-nya lebih banyak. Jadi jadwalnya P5 itu memang muncul hanya kegiatan P5. Tapi yang tahu kedalaman di dalam materinya itu ya Bapak Ibu guru semua. Yang sebelumnya sudah membentuk yang namanya tim fasilitasi P5. Kenapa penting ini dibentuk? PABB, PJOK supaya gak nganggur. Ya Pak ya. Kalau itu nanti diserahkan ke guru kelas, maka PJOK dan PABB hanya sebagai penonton dan pemberi tepuk tangan saja. Benar gak? Ya kan? Maka penting dibentuk tim fasilitasi. Yang pertama, di SK-kan. Nah, tim fasilitasi inilah nanti yang akan bekerja, yang akan memantau, yang akan memonitoring jalannya P5. Terus penilaiannya bagaimana? Nah, di dalam P5 itu kita sudah menentukan tema ya Pak Ali ya. Setelah kita menentukan tema, apalagi Pak Ali kira-kira di sekolah jenengan apa yang dilakukan? Aksi. Hah? Bertema. Bertema apa? Topik. Ya. Setelah tema topik kan? Temanya kewirausahaan. Topiknya apa? Mengubah barang bekas menjadi barang berkualitas. Misalnya. Berarti merujuknya kemana? Ke pemanfaatan sampah. Kan gitu ya? Nah, di situ ada macam-macam. Yang penting lagi setelah itu tentukan elemennya, dimensinya. Tentukan dimensinya. Dimensi minimal berapa Pak? Semakin banyak dimensi, semakin banyak jenengan penilaian. Ya kan? Ini muaranya nanti akan kepada karakter. Semakin banyak dimensinya, jenengan akan semakin repot oleh penilaian. Benar gak? Nek calon jenengan jadi guru usul sama kepala sekolah atau tim fasilitasi project, dimensinya enaknya berapa Bu? Yang di sekolah jenengan aja Pak Ali Pun. Berapa dimensi yang dipilih? Kita ngambilnya 2 aja Bu, nggak usah banyak. Oke, 2 saja ya. 2 wis sange. 2 wis jos ya, 2 wis jos. Ya Pak, saya mau setuju Wi. Kota Wali ambil berapa dimensi? 3 karena yang satu dimensi pertama. Cocok. Pak Ali, kalau boleh kasih masukan ya. Dimensi yang pertama itu tidak boleh ketiga. Dimensi kedua itu adalah kedalaman karakter. Maka kalau di Nuruda pilihnya 3 dimensi. 1 dimensi yang pertama. Dimensi yang pertama apa Bu? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu menjadi dimensi wajib dalam P5. Bapak, saya menyampaikan praktik baiknya. Nanti kalau ada yang salah tolong diingatkan. Nah, yang kedua sesuaikan dengan temanya. Kalau temanya tadi kita ambil kewirausahaan, kemudian topiknya mengubah barang bekas menjadi barang berkualitas. Kira-kira kalau dimensinya kreatif masuk enggak? Masuk. Kalau bernalar kritis masuk enggak? Gotong royong masuk enggak? Masuk kabeh. Ya kan? Bisa itu menjadi pilihan. Silakan masukkan 2 dimensi itu. Nah, kalau sudah begitu tentukan kemudian apa lagi Pak Ali? Elemen. Kenapa elemen menjadi penting? Karena setelah elemen itu nanti akan ada sub elemen. Di sub elemen itu tadilah yang akan menjadi urgennya asesmen P5. Jadi bukan produknya Pak Saiful ya. Nek dulu kan gede-gedean dok AC ya. Sing gudi, sing anu, pokoknya nilainya bagus gitu.
Produknya yang baik itu yang paling bagus nilainya. Ternyata bukan. Karena penilaiannya berdasarkan sub elemen dari masing-masing elemen di tiap dimensi. Sub elemen tahunya dari mana? Ambilnya dari mana? Kalau jenengan nggak mau repot, silakan buka aplikasi rapot P5. Di situ otomatis. Ben apa ya? Ben lah. Ben orang aku gak dipraktik baik kok. Yang penting nyetir kan ada gas kopling maju ngono. Wes. Ini lah 009 itu ya. Tapi yang lebih praktis lagi, aku kan saya BH. Buka aplikasi rapot P5, di situ akan ada muncul sub elemen ya Bu ya. Wes tarik aja belum gitu. Enak nek wis ngono. Enggak usah buka 009. Tapi kalau memakai aplikasi yang aplikasi yang lain kan. Oh iya deh. Aplikasinya nggak sama Pak. Saya baru pakai aplikasi apa Pak? Aplikasinya. P5-nya. Dan ini juga Aplikasi P5 itu kan yang kalau yang menggunakan Suwarjono yo memang Oke. Lah kok yang pakai yang ada Suwarjono? kalau orang Suwarjono itu Enggak ada ininya. Oh, enggak tahu. aku pernah sebuka Classroom. Oke.